Anda mau menanggapi dulu tanggapan tadi statement dari Mas Adung dan Pak Refli? Saya sependapat baik ke Mas Adung, Mas Refli ya, bahwa hukum kita itu memang harus tegas. Ya, polisi tidak boleh segan-segan bagi pelanggar-pelanggar hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang, yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena kalau ini kita biarkan, ini akan membuat bangsa ini berantakan. Kenapa? Orang masing-masing menggunakan massa, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghakimi orang lain yang tidak sependapat dengan dia atau yang melecehkan dia dan lain-lain. Itulah tugas polisi. Itulah kita membangun peradilan. Itulah membangun kita ada sistem peradilan kita, ada sistem criminal justice kita. Dengan demikian, kalau ada merasa dirinya dilecehkan, merasa dirinya dilakukan sesuatu yang menurutnya tidak benar, dia mengadukan saja kepada polisi. Polisi akan mengambil alih pengaduan dia. Benar apa tidak dan harus dibuktikan. Anda melihat demikian tujuannya ada yang lain selain hanya kalau tentu misalnya merasa berkeberatan silakan tempuh jalur hukum, kita semua tahu itu. Tapi justru ketika maraknya, masifnya kasus-kasus terjadi menyebar merata di Indonesia, Anda melihat ada sesuatu di balik itu? Jadi ini tujuan selama politis? Ini agak memang begini. Ini ada soal-soal yang tadi Pak Refli bilang pasca pilkada. Jadi ada kita lihat sesuatu yang ya semacam menggunakan massa, menggunakan kekuatan seolah-olah bisa mendikte hukum. Itu tidak bisa dibiarin. Jadi ini kalau fenomena ini kita teruskan, ini rusak, negara bisa rusak. Ya. Maka tadi seperti yang dikatakan Pak Kapolri dan saya percaya Pak Kapolri sudah memerintahkan seluruh jajaran baik kepolisian di daerah tidak boleh segan-segan melakukan tindakan kalau ada pelanggaran hukum. Diminta atau tidak diminta, dilaporkan atau tidak dilaporkan, polisi harus mengambil inisiatif. Itu poin yang ingin saya dengar tadi, dilaporkan atau tidak dilaporkan, diminta atau tidak, itu adalah kewajiban negara untuk hadir untuk mengamankan warganya. Ya, baik Pak Refli, saya akan langsung ke Mas Adung dulu. Mas Adung, bagaimana kemudian ke depannya? Ini kalau arusnya semakin ada, jangan-jangan juga memang ada tujuan tertentu, pengorganisiran dari orang-orang ini bukan hanya di dunia nyata tapi juga di medsos. Bagaimana orang dibully, diprovokasi dan lain-lain. Makanya kelompok yang masih sehat ini, masih waras ini harus bersatu. Kita harus berkoalisi, kita harus muncul gitu, menunjukkan kepedulian. Nggak boleh saudara kita kesalahan apapun ya kemudian dilakukan tanpa di luar hukum. Kita harus bantu. Kita harus ciptakan satu kondisi di mana orang itu atau masyarakat kita itu menyelesaikan masalahnya itu dengan hukum. Kalau dia tidak bisa memaafkan dengan segera, jalur hukum. Begitu. Jadi dan ini pesan ini harus terus-menerus dimunculkan. Saya kira apa yang kami lakukan Ansor Banser di daerah-daerah begitu, ini ingin membangkitkan kepedulian masyarakat, kesadaran masyarakat. Ayo kita bareng-bareng. Ini ada situasi negara kita ini yang memerlukan kepedulian kita semua. Begitu. Ada saudara kita siapapun berbuat kesalahan dan segala macam, dia harus proses dengan hukum. Ya. Dan itu harus pesan itu yang harus kita sampaikan. Gerakan dari Ansor, dari Banser ini ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini ada karena negara nggak hadir, mungkin aparat hukumnya masih ragu-ragu, tidak ada pihak yang membantu, akhirnya kemudian gerakan ini muncul. Ini kan harusnya tugas negara dan aparat kepolisian. Ya, kalau tidak hadir, tidak ya, paling ya kurang hadir lah. Kurang hadir. Tidak ada sehingga. Dosisnya kan kurang. Ini Anda baik sekali, poles sekali. Silakan Pak Refli. Iya, ini kan tantangan juga ya bagi kepolisian ya. Pertama begini, polisi harus menunjukkan jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ya, pelindung dan pengayom masyarakat itu artinya kalau kita mengadu masalah kita ke polisi, kalau ada polisi kita merasa secure, kita merasa aman, merasa nyaman dan merasa terlindungi. Nah ini tantangan bagi kepolisian yang menurut saya sampai sekarang orang belum merasa seperti itu. Ya. Jadi orang mengadu menganggap bahwa paling pengaduannya tidak akan diproses, ya. Kalau polisi datang bukan penyelesaian masalah, bukan solusi yang datang, tapi problem, tambahan masalah. Nah, saya kira ini tantangan bagi Kapolri baru ya untuk melakukan dua hal, ke dalam melakukan perbaikan terus-menerus di internal kepolisian dan itu tidak gampang dari Sabang sampai Merauke, keluar terus menunjukkan eksistensinya dalam wajah tadi sebagai pengayom pelindung masyarakat.
Padahal Kamtibmasnya saja sebenarnya terakhir itu fungsi polisi. Yang dikedepankan itu pelindung dan pengayom masyarakat. Sehingga masyarakat ini adem dan ayem kalau ada polisi. Bukan kemudian ketika ada polisi malah kemudian merasa takut dan gelisah. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan perangkat-perangkat sosial yang ada? Sebenarnya ada RT, ada RW, ada kepala desa. Itu kan sebenarnya bisa mengademkan situasi. Tapi kenapa tidak berfungsi? Karena juga takut menjadi korban intimidasi kelompok-kelompok ini berikutnya? Ya, itu yang menjadi persoalan ya. Kadang-kadang aparat pun juga kadang-kadang takut. Kadang-kadang ya, aparat pun takut. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang kekuatan aparat tidak seimbang dengan kelompok-kelompok tertentu yang datang barangkali sampai ratusan orang dan lain sebagainya. Nah, karena itu sebenarnya kita tidak hanya mengandalkan aparat, tapi saya kira kita semua kelompok masyarakat Kekuatan ini, sosial ini sudah mulai harus menjadi sebuah kekuatan sosial yang kemudian lebih taat kepada hukum, tidak main hakim sendiri, dan kemudian bahu-membahu untuk mencegah adanya misalnya kontraksi-kontraksi sosial. Nah, kalau misalnya masyarakat berperan dan kemudian lebih taat hukum dan lain sebagainya, sesungguhnya kan peran negara itu akan jauh lebih ringan. Tapi kalau segala sesuatunya diserahkan kepada negara sebesar ini dengan penduduk 250 juta, saya kira tidak hanya kewalahan, tidak akan mampu. Oke, baik, kita akan jeda. Lalu bagaimana bersama-sama ini mulai dari gerakan, mungkin dari para tokoh sudah mulai berbicara soal melawan gerakan persekusi ini dan dampaknya jika tidak kita lawan untuk bangsa kita. Tetaplah bersama kami di Prime Time News, Prime Talk.